Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan melalui channel YouTube, ada yang melalui grup WhatsApp, ada juga yang melalui komunitas grup di Facebook, dan ada juga yang melalui grup Telegram. Kali ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan seputar mengapa saya tidak makan nasi. Ada pertanyaan, sudah berapa lama Anda tidak makan nasi? Nah, kalau melihat orang lain, banyak yang tidak makan nasi sudah beberapa tahun. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang saya simak di sebuah video itu sudah 5 tahun tidak makan nasi. Nah, kalau saya itu tidak makan nasi baru diawali atau dimulai pada awal Juni 2023. Berikutnya ada yang bertanya kepada saya, apa yang Anda rasakan setelah tidak makan nasi? Dulu gigi saya sering goyang dan tanggal. Kaki sering kesemutan dan juga sering pegal-pegal. Pernah juga merasakan migrain. Mata pernah buram. Jadi membaca tulisan saja sudah tidak jelas. Nah, sekarang setelah tidak makan nasi, keluhan-keluhan tersebut tidak ada lagi. Dan yang paling saya rasakan adalah badan terasa lebih enak, terasa lebih enteng. Pertanyaan berikutnya ini adalah mengapa tidak makan nasi? Nah, alasan saya adalah nasi itu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Selain karbohidratnya tinggi, nasi juga memiliki indeks glikemik yang tinggi. Kalau karbohidratnya tinggi, indeks glikemiknya tinggi, maka beban glikemiknya juga tinggi. Nah, karena saya seorang penderita diabetes, apabila mengonsumsi makanan dengan beban glikemik tinggi, otomatis gula darah akan naik secara signifikan. Nah, dan saya tidak menginginkan gula darah itu naik secara signifikan. Sehingga saya berhenti mengonsumsi nasi. Pertanyaan berikutnya ada yang bertanya, bagaimana jika tidak merasa kenyang? Yang saya konsumsi itu saya kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah protein hewani. Di dalamnya saya mengonsumsi ikan, telur, daging, baik itu daging ayam ataupun daging sapi. Kelompok kedua adalah kelompok sayuran. Berbagai macam sayuran, hampir semua sayuran saya konsumsi. Karena kebetulan saya tidak memiliki asam urat. Yang ketiga adalah kelompok camilan. Jadi ada buah-buahan dan juga kacang-kacangan. Nah, dari 3 kelompok ini, mana yang banyak dikonsumsi agar merasa kenyang? Nah, kebetulan saya kalau belum merasa kenyang, yang banyak saya konsumsi adalah sayur-sayuran. Mengapa sayur-sayuran?
itu alasannya adalah efisiensi. Sayuran yang pertama mudah didapat, bisa memetik di kebun, atau kalaupun beli itu biayanya lebih kecil. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda tidak takut kurus? Ini pemirsa bertanya kepada saya, apakah Anda tidak takut kurus? Nah, kurus atau tidaknya seseorang itu didasarkan perhitungan indeks massa tubuh atau body mass index. Berat badan saya 53 kg. Tinggi badan saya 160 cm atau 1,6 meter. Ini setelah dihitung indeks massa tubuhnya 20,7. Termasuk ke dalam kategori normal. Jadi tidak kurus dan tidak gemuk. Jadi menurut saya tidak takut kurus karena dialami oleh saya sendiri bahwa berat badan saya itu ada pada kelompok atau pada kategori normal. Ada juga yang bertanya, apa salahnya dengan nasi? Nah, saya tidak menyalahkan nasi. Nasi itu merupakan sumber energi. Bagi orang yang normal, dalam arti tidak menderita diabetes, maka nasi tidak akan menjadi masalah. Tapi karena saya seorang penderita diabetes, makan nasi atau makan karbohidrat dalam jumlah banyak itu dapat meningkatkan kadar gula darah. Seorang penderita diabetes, apabila kadar gula darah sudah naik, itu susah untuk kembali ke gula darah normal. Mengapa demikian? Karena itu terjadinya resistensi insulin. Yaitu insulin mengangkut glukosa dari aliran darah ke sel tubuh ditolak oleh sel tubuh. Sehingga gula tetap berada di dalam darah yang mengakibatkan gula darah tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa nasi yang di stop atau yang tidak dimakan? Kembali lagi bahwa nasi itu adalah memiliki karbohidrat yang tinggi. Dari 100 gram nasi itu memiliki 40 gram karbohidrat. Nah, padahal seorang penderita diabetes itu diperbolehkan mengonsumsi karbohidrat tidak lebih 50 gram per sekali makan. Jadi kalau 3 kali makan berarti 150 gram. Jadi dari 100 gram nasi memiliki 40 gram karbohidrat. Kalau makannya 200 gram, itu berarti sudah 80 gram. Sudah melebihi batas maksimal yang dianjurkan oleh Asosiasi Diabetes Amerika. Itu maksimal 50 gram per sekali makan. Itu baru nasi. Makanya saya stop makan nasi. Mencari makanan lain yang karbohidratnya rendah. Selain itu, nasi juga memiliki indeks glikemik 73. Merupakan indeks glikemik tinggi. Kalau kandungan karbohidratnya tinggi, indeks glikemiknya tinggi, maka beban glikemiknya juga tinggi. Sehingga memiliki dampak atau efek yang banyak di dalam meningkatkan kadar gula darah. Dan kalau dilihat dari indeks glikemiknya, berarti nasi itu akan mempercepat kenaikan kadar gula darah.
Nah, makanya saya stop mengonsumsi nasi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah tidak lemas saat tidak makan nasi? Awalnya memang saat tidak makan nasi itu badan merasa lemas. Dan juga bukan hanya lemas tapi ada kelayangan. Itu dalam proses penyesuaian. Yang semula karbohidrat dicerna kemudian berubah menjadi glukosa. Dan glukosa dipecah berubah menjadi energi. Saat karbohidrat berkurang, sehingga glukosa juga jadi berkurang. Nah, saat glukosa tidak ada atau berkurang, maka lemak dipecah menjadi energi. Jadi, karbohidrat bukan satu-satunya sumber energi di dalam tubuh kita. Lemak itu dapat dijadikan energi. Yang jadi masalah adalah seandainya mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah kecil atau sedikit, terus lemak yang dikonsumsi juga sedikit, nah maka tubuh akan kekurangan energi. Dari karbohidrat tidak ada, dari lemak juga tidak ada. Nah, kalau kita mengonsumsi karbohidrat sedikit, tapi mengonsumsi lemak yang banyak, maka tubuh akan mengenali lemak dan lemak akan dipecah menjadi energi. Jadi, setelah terbiasa tubuh mengenali lemak dan mengubahnya menjadi energi, maka kita tidak akan merasa lemas. Dan kita tidak akan merasa kelayangan lagi. Pertanyaan berikutnya, mengapa nasi tidak diganti dengan umbi-umbian? Itulah yang menurut saya salah kaprah. Tidak makan nasi, tetapi makan singkong. Tidak makan nasi, tetapi makan ubi jalar. Makan kentang. Apa bedanya? Tidak makan duren, tetapi makan anggur. Tidak makan sawo, tapi makan mangga. Tidak makan manggis, tapi makan durian. Itu semuanya mengandung gula. Jadi kalau tidak makan gula, diganti dengan gula yang lain, berarti tidak ada artinya. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kebutuhan karbohidrat jika tidak makan nasi? Nah, saya stop mengonsumsi nasi bukan tidak ada alasan. Seperti saya katakan bahwa penderita diabetes mengonsumsi karbohidrat itu maksimal 50 gram per sekali makan. Seandainya kita tidak mengonsumsi nasi atau mengurangi asupan karbohidrat dan diganti umpamanya dengan kacang tanah rebus, setiap 100 gram kacang tanah rebus itu memiliki 17,4 gram karbohidrat. Dan dari 100 gram apel mengandung 14,9 gram karbohidrat. Itu baru dari 2 jenis makanan. Belum lagi kalau kita mengonsumsi tempe atau sayur-sayuran, maka kebutuhan karbohidrat akan terpenuhi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jawaban tentang mengapa saya tidak mengonsumsi nasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.